Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran 1. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Aku seorang. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah. Siapakah dia anak-anak? Dia biasanya bersama murid di sekolah. Aku seorang. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah. Siapakah dia anak-anak? Pekerjaan dia berhubungan dengan konstruksi bangunan. Silahkan dijawab. Aku seorang. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah. Apakah sudah ada yang tahu siapakah dia? Dia biasanya mengobati hewan peliharaan kita yang sedang sakit. Aku seorang. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah. Kalau yang ini sering sekali menggambar dan melukis. Siapakah dia ya? Aku seorang. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah. Yang terakhir ini biasanya mengantar kita bepergian. Sudah tahu kan? Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Ceritakanlah cita-citamu tersebut kepada teman sebangkumu. Ayo membaca. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Bacalah teks yang ditemukan Udin berikut. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja. Demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Ayo kita cari tahu ciri-ciri puisi tersebut. Ayo berdiskusi. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa. 2. Salah satu anggota kelompok membaca puisi tersebut. Anggota yang lain memerhatikan teman yang membaca puisi. 3. Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? B. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? C. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. D. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? E. Tunjukkan keteraturan itu. 4. Tuliskan kesimpulan hasil diskusimu pada kolom berikut ini. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Ayo berlatih. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Kemudian tuliskanlah di tempat yang disediakan. Bandingkanlah susunan bait puisimu dengan milik temanmu. Bagaimana pendapatmu? Lani, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu? Ya. Udin, menurutku seharusnya bisa, Lani. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Lani, betul juga.
Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Udin, benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Lani, aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Udin, wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Lani, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Udin, baiklah, Lani. Ayo mengamati. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo, mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Ayo membaca. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Ayo berdiskusi. 1. Buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas 4-5 siswa. 2. Amatilah gambar hewan-hewan peliharaan berikut. 3. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. 4. Buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu secara bergiliran di depan kelas. Ingin menjadi apakah kamu kelak? 2. Apa yang ingin kamu lakukan agar cita-citamu tercapai? 3. Apabila cita-citamu sudah tercapai, apa manfaat yang dapat kamu berikan kepada orang lain? Kerja sama dengan orang tua. Amatilah hewan-hewan peliharaan di sekitar rumahmu. Diskusikan bersama dengan orang tuamu tahapan pertumbuhan yang terjadi pada hewan peliharaan tersebut. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin.